Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita memperkatakan dengan iman bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Shalom, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ada dalam perlindungan yang maha kuasa, dalam keadaan sehat, kuat di dalam iman. Perkatakan terus, Tuhan Yesus itu baik. Naikkan ucapan syukur terus setiap saat. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus kita tetap baik. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun kalian berada, siapkan hati, siapkan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Naikkan syukur, naikkan penyembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan sangat senang disenangkan oleh umat-umat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita puji nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang kami puji, kami hormat, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan hari lepas hari, berkat-berkat-Mu melimpah, kasih setiamu terus dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah ibadah ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita menyanyikan pujian. Tuhan aku rindu. Kita siap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindulah Bapa Tuhan. Kita undang Allah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran, menguasai ruangan, setiap ruangan yang ada di rumah. Haleluya. Tuhan aku rindu.
mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau mencintai-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau layak dipuji, disembah. Karena Engkaulah Allah kami yang layak kami agungkan. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan, mari kita angkat pujian. Yesus, ku cinta Kau. Dia layak diagungkan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sekali lagi katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan cinta, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Mari sama-sama kita katakan, haleluya, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Angkat tanganmu, katakan, sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, haleluya, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Dengan sungguh-sungguh katakan, haleluya, sebab Kau layak, terima pujian, haleluya, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, kami agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, kemuliaan ya Tuhan kita. Haleluya, kami mencintai-Mu Yesus, lebih dari apapun juga. Haleluya, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau juga mengasihi kami, Engkau mencintai kami, karena kami adalah biji mata-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya. Saat ini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu beri kami kegirangan, Kau selalu berikan kami sukacita. Walaupun apapun yang terjadi, kami mau terus bersyukur, bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap sukacita, tetap semangat. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku, dan dimanapun kalian berada, mari saya undang kita bangkit berdiri. Lihat kanan kiri, mungkin anak, istri,
kasih. Beri senyuman yang terbaik buat kanan kiri Anda. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan, Tuhan kita, terpujilah Tuhan kita, Dia kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asusas. Pentakosta ketiga
akan mengakibatkan pendamaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita.
Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan. Meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terus dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati kita mau masuk dalam firman Tuhan. Siapkan bejana hati kita. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Terima kasih Yesusku, Kau selalu beserta dengan kami. Glory, haleluya. Kau Allah kami yang hidup, Kau selalu menolong kami Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari para jemaat Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa syafaat kita. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Kiranya pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk semua penyertaan-Mu, kesehatan yang Kau berikan, serta perlindungan daripadamu bagi kami semua. Bapa di dalam surga, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Berikanlah bangsa kami kelepasan ya Tuhan. Dan juga curahkan
Roh Kudus-Mu atas bangsa kami. Biarlah bangsa kami damai ya Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, TNI, Polri, dan juga sampai jajaran ke bawah ya Tuhan. Kiranya Engkau menutup bungkus mereka ya Bapa, dan Engkau juga memberkati mereka. Biarlah apa yang mereka putuskan, apa yang mereka jalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan juga mensejahterakan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk resesi ekonomi global ya Tuhan. Biarlah kami bangsa ini keluar dari resesi ekonomi global ya Tuhan. Engkau pimpin para pakar-pakar ya Bapa, pimpin pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan ini ya Bapa. Biar kami boleh keluar dari resesi ekonomi global ini ya Tuhan, dan juga kami akan terlepas dari pandemi ini ya Bapa. Biarlah pandemi ini berlalu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Insinyur Nikono Cora Harjo beserta keluarga besarnya, dan juga dengan keempat wakilnya beserta keluarga besarnya. Kau tutup bungkus gembala sidang kami, Paniko beserta keempat wakilnya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau lingkupi ya Bapa. Kau berikan kesehatan ya Tuhan. Kau berikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Paniko terus boleh menerima urapan-urapan yang baru daripada-Mu ya Tuhan. Dan juga biarlah pesan-pesan-Mu Kau tawarkan kepada Paniko ya Bapa, dan akan disampaikan kepada umat-umatnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Juga Paniko di dalam messenger Pentakosta ketiga, Engkau urapi ya Bapa. Kau tutup bungkus, Kau penuhi dengan api Pentakosta ya Bapa. Biarlah Pentakosta ketiga ini terjadi ya Bapa, yang terakhir ya Tuhan, dari bangsa ini sampai ke seluruh bangsa-bangsa ya Bapa. Biarlah ada penuaian jiwa besar ya Tuhan, dan seluruh umat manusia di bumi ini bertekuk lutut di hadapan-Mu dan mengaku Engkau adalah juru selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Paniko beserta keempat wakilnya ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami, GBI Pos Mungben ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau memberkati Pak Hendro Tuhan, dan juga ibu serta anak, istri dan anak mantu dan cucu-cucunya Tuhan. Kau memberkatinya ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kemanapun beliau pergi ya Bapa, Engkau menyertainya ya Tuhan. Engkau menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Engkau memberikan kesehatan Tuhan. Engkau juga meluputkannya dari mara bahaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati keluarga besar ini ya Bapa. Biarlah Engkau terus menyertai keluarga besar ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau juga mencukupkan segala semua kebutuhannya ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk wakil gembala kami, Pak Dion dan Bu Rosa Tuhan. Engkau memberikan kesehatan dan kesembuhan yang sempurna atas Pak Dion ya Bapa. Kau juga memberikan kekuatan untuk Bu Rosa sebagai tiang doa ya Tuhan. Biarlah Pak Dion Kau jamah ya Bapa. Bilu-bilu menyembuhkan Pak Dion ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga memberkati anak cucu dan mantunya ya Tuhan. Kau memberkati usaha dan pekerjaannya Bapa. Kau memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk para jemaat GBI Pos Mungben. Kami juga berdoa untuk para jemaat Tuhan dimanapun berada Tuhan. Kiranya Engkau melindungi mereka ya Bapa, menyertai mereka. Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Kalau ada jemaat yang sakit Tuhan, pendarahan, apapun penyakitnya itu ya Bapa, Engkau yang menyembuhkan ya Bapa.
bilur-bilur-Mu menyembuhkan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk tiap keluarga lepas keluarga Tuhan. Kau memberikan damai sejahtera dan sukacita atas keluarga-Mu ya Bapa, atas keluarga jemaat yang ada ya Bapa. Engkau memberkati usaha dan pekerjaannya. Engkau juga memberkati anak-anaknya ya Bapa, pendidikannya Tuhan. Engkau yang memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan, yang telah Kau utus ya Bapa untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, Kau juga mengurapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa firman-Mu yang ditabur Tuhan boleh menjadi rema bagi kami ya Bapa, dan kami melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, jadikan kami seorang murid ya Bapa, yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua yang mendengarkan. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat. Amin. Oleh karena penyertaan Tuhan, kita tahu bahwa Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita dalam keadaan apapun, bagaimanapun. Dia tetap bersama kita. Amin. Kita bersyukur punya Tuhan, punya Allah, Tuhan Yesus. Dia juga juru selamat kita. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, yaitu dari 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20. Perikopnya, Hizkia sakit dan disembuhkan. Saya bacakan ayat 1 sampai 6 saja. Oke. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku
akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan lepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Amin. Saudara, peristiwa ini sungguh luar biasa. Bagaimana Hizkia sudah disampaikan oleh hambanya, yaitu dia yang sakit akan mati. Peristiwa seperti ini mungkin saja kita bisa alami. Sakit apapun, ke dokter, periksa, dilihat, waduh, udah gawat, stadium 4 atau bagaimana, nggak tahu, ditentukan bakal mati. Tapi peristiwa ini juga kita bisa tarik hikmahnya, yaitu bagaimana Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allahnya Daud, yang sudah kita kenal dalam Yesus, bagaimana dia sudah menyampaikan firman-Nya, yaitu mati tidak akan sembuh. Tapi bagaimana Tuhan bisa rubah, bukan dia tarik omongannya, bukan, dia merubah keputusannya, diperpanjang. Luar biasa. Tapi mari kita lihat sejarah dari Hizkia ini. Hizkia dikatakan, ya, pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datangilah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir pada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Nih, ya, rasanya bagaimana orang kalau sudah divonis bilang mau mati. Ini bukan dari dokter, Tuhan sendiri yang sampaikan melalui hambanya. Tapi kita boleh lihat, kenapa Tuhan kok sampai merubah apa yang sudah diputuskannya. Bukannya Tuhan berubah pikiran, tidak. Dia ini sedang menguji Hizkia. Ya. Kita lihat. Ya, kita lihat di dua sini siapa Hizkia, ya. Di dua raja-raja. Dua raja-raja 18, di sini ayat 1 sampai berapa ini saya bacakan, ya, supaya kita tahu sejarahnya. Loh, kok bisa, ya, yang sudah disampaikan begitu kok dirubah. Nih, maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Elia, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ya, umurnya 25 dan 29 tahun lamanya ia memerintah. Ya, pada waktu itu divonis itu umurnya berapa ya? 25, 29, 54. Itu kira-kira, ya, di Yerusalem. Lanjut.
Ayat 3, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Jadi ceritanya Hizkia ini anaknya dari Raja Ahaz. Raja Ahaz mati, digantikan anaknya Hizkia. Di cerita Raja Ahaz, dia raja yang menyembah, bukan menyembah Allah yang seperti kita sembah, yang seperti Hizkia sembah, tapi dia menyembah berhala-berhala. Nah, kalau cerita berhala, bukan hanya patung-patung yang disembah saja. Berhala zaman modern banyak. Mungkin ya pindah rumah yang lebih bagus, nggak salah. Ganti mobil yang lebih bagus, nggak salah. Asal tetap nomor satukan Tuhan. Jangan karena rumah, karena mobil kita nggak pergi ibadah hari Minggu. Banyak terjadi begitu. Arisan keluarga. Arisan keluarga kan jam 12. Datang dong kebaktian yang pagi jam 8 sampai jam 10 udah bisa. Atau masalah lain, kalau nggak bisa pagi, ya yang siang bisa, asal ada niatnya. Jangan nomor duakan Tuhan. Yesus segala-galanya. Amin. Inilah Hizkia. Dia pertama kali yang dilakukannya yaitu dia menghancurkan semua berhala-berhala bapaknya. Rumah-rumah penyembahan dia hancurkan semua. Ya, terus dihabisin. Dia buat misbah penyembahan kepada Allah yang seperti kita sembah. Ya, luar biasa. Puji Tuhan, dia setelah melakukan semua itu, suatu saat melalui hambanya Hizkia dikatakan hampir mati. Ngomong lo, mau pesan-pesan apa sama keluargamu, pesan terakhir. Ya. Wah, perasaan Hizkia udah luar biasa. Tapi puji Tuhan, apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak ada yang namanya sia-sia. Semua Tuhan perhitungkan. Justru di saat seperti inilah Tuhan upahnya keluar. Ya kan? Ya mungkin karena memang dia sakit, tidak pelihara badannya, tidak pelihara kesehatannya. Dia sakit, hampir mati. Dan bahkan dikatakan mau mati. Demikian juga kita. Kalau kita nggak menjaga kesehatan, ya penyakit inilah, itulah, kena semua. Ya, kita juga bisa mati. Tapi ingat, Hizkia melakukan segala yang baik. Ini, dia juga menyampaikan petisi kepada Tuhan. Ya, pertama, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan. Mungkin dia sudah pergi ke tabib, dokter, kemana-mana. Dia tidak ada kesembuhan. Mentok dinding. Akhirnya dia datang kepada Tuhan.
Ingat, dokter, tabib, atau siapapun itu yang mengobati. Kesembuhan semuanya Tuhan yang memberi kesembuhan. Amin. Makanya kalau saudara ada pergi kemana, pengobatan atau kemana, ingat bahwa Yesus yang menyembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, pada waktu itu Hizkia menyampaikan permohonan, petisi kepada Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, Tuhan melihat apa yang dilakukan Hizkia. Dia menangis, berdoa, bukan kepada manusia, dia menghadap Tuhan. Dia minta tolong pada Tuhan. Ya. Akhirnya, seperti yang kita baca tadi, Tuhan memberi perpanjangan, ya, perpanjangan waktu. Ini, lihat, ya. Dikatakan di situ, karena Tuhan melihat air mata yang keluar dari Hizkia, keluar dengan tulus, disimpan di kirbatnya Allah. Dia melihat kesungguhan hati. Makanya Tuhan itu melihat kesungguhan hati kita. Sudah mau pura-pura hebat, pura-pura baik, Tuhan melihat. Ya, makanya dengan kesungguhan hati kita lakukan segala sesuatu, kita lakukan untuk Tuhan. Apa saja kita lakukan untuk Tuhan. Yang terbaik kita lakukan untuk Tuhan. Ya, sekian waktu itu akhirnya ayat 4 dikatakan, tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Nih, Tuhan melihat semua, dan di situ Tuhan tergerak hati. Katakan ayat 5, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Luar biasa. Penyakit yang sudah ditentukan mau mati, Tuhan buat mujizat. Hari ketiga sudah pergi ke rumah Tuhan, sudah pergi ke gereja. Nih, luar biasa. Jadi gak ada alasan kalau kita gak bisa ke gereja, kecuali memang udah gak kuat banget. Ada di gereja orang yang pakai kursi roda datang, itu udah kesungguhan hati. Ya, kesungguhan hati. Demikian juga kita semua. Jangan dengan alasan, waduh, sakit kepala dikit, kayak capek, kayak udah alasan gak mau pergi. Jangan sampai kita hindari pertemuan-pertemuan dengan keluarga-keluarga Tuhan. Ingat, segala sesuatu apa yang kita lakukan, Tuhan perhitungkan. Amin. Nih, ayat 5 dikatakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu
dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Luar biasa kan? Dia pergi ke rumah Tuhan. Begitu sembuh, tidak ada alasan lagi dia pergi ke rumah Tuhan. Dan hebatnya lagi, bukan hanya kesembuhan yang Hizkia terima, Hizkia juga menerima bonus. Ayat 6 dikatakan, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan ini, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Bukan hanya kesembuhan yang Hizkia terima, tapi Hizkia juga dapat bonus lagi, yaitu dia dibebaskan dari ini istilah dijajah oleh Raja Asyur. Dia bebas. Dengan kuasa Tuhan dia dibebaskan, dan tambahin lagi double bonus, akan dipagari, ya, akan dipagari kota ini oleh karena Daud bapaknya. Kembali, luar biasa cerita Hizkia. Tapi di balik semua itu ada juga kelemahannya. Inilah manusia. Bagaimanapun dia, siapapun dia, ada hebatnya, ada kekurangannya juga. Ada kekurangannya. Apa itu? Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat di setelah ini. Jadi cerita raja berikutnya, yaitu 2 Raja-Raja 21. Ya. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Ya. Dan 50 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Tapi Manasye ini tidak seperti bapaknya Hizkia. Jadi tidak seperti Hizkia yang menyembah Allah, menyembah Tuhan yang seperti yang kita sembah. Dia berubah lagi, yaitu dia dirikan tempat-tempat pemujaan berhala-berhala lagi. Seperti engkongnya, seperti engkongnya itu Ahaz, ya, seperti Ahaz. Jadi inilah kekurangan dari Hizkia. Dia tidak perhatikan keluarganya, dia hanya benar di dia sendiri, keluarganya nggak benar. Ini pelajaran buat kita juga. Dalam kita mengikut Tuhan, jangan puas dengan diri kita sendiri. Kita sudah benar, tapi lihat juga keluarga kita. Ini adalah pelajaran buat kita. Jangan sampai terjadi seperti Hizkia ini. Ya, dia hebat, tapi anaknya Manasye berubah lagi, yaitu mendirikan tempat bukit-bukit pengorbanan. Lebih dahsyatnya lagi, Manasye ini anaknya sendiri dibuat korban. Ya, kalau kita nyembah berhala pasti ada korban. Kalau orang di kota saya bilang jadi wadal. Nah, ini jangan sampai kita memohon kepada siapa dimanapun. Yesus sanggup. Yesus sanggup merubah dari kita yang gak punya jadi kita yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sakit ekonominya Tuhan pulihkan.
Sakit keluarganya, Tuhan pulihkan. Sakit rumah tangganya, Tuhan pulihkan. Dia sanggup segala-galanya. Yesus segala-galanya. Amin, saudara. Makanya di dalam kita mengikut Tuhan, jangan sampai terjadi seperti Hizkia ini. Ini adalah contoh supaya kita juga perhatikan keluarga kita masing-masing. Jangan sampai lari dari Tuhan. Jangan sampai karena harta, wanita, tahta lupa tinggalkan Yesus. Jangan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ini luar biasa kan? Sampai anaknya sendiri dikorbankan. Ya. Coba. Aduh. Kalau kita lihat Abraham, bagaimana waktu itu Ishak mau dikorbankan, tapi perintah Tuhan. Tujuannya apa? Menguji Abraham. Jangan salah. Ya, menguji Abraham. Artinya pada waktu mau dipotong, ada domba di situ. Ini. Di Tuhan. Maka pada pagi hari ini kita boleh dengan dengar firman Tuhan yang luar biasa dari awal sampai akhir, sampai kita lihat bagaimana apa kelebihan Hizkia, apa kekurangannya. Ini contoh firman kita dengar, kita renungkan dan kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman yang didengar oleh anak-anak-Mu yang ada di rumah atau dimanapun berada, saudara bangkit berdiri, mari. Siapa saudara yang ada di rumah dimanapun, yang ada sakit di tubuh, mari angkat tangan saudara, pegang satu tangan, bagian yang sakit, satu tangan diangkat. Baik, saya akan doa dengan iman percaya bahwa semua sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Sikaralama, ampuni semua orang, ampuni dulu semua orang, ampuni. Sakaralama. Yesus, Tuhan Yesus, Kau melihat anak-anak-Mu di rumah maupun dimanapun yang mengangkat tangannya dan memegang satu tangan bagian yang sakit, bagian tubuhnya. Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, jamah anak-anak-Mu. Jamah anak-anak-Mu. Sembuhkan. Dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit yang ada di tubuh anak Tuhan. Sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Banyak terjadi kesembuhan. Bersaksi. Tuhan Yesus tetap menyembuhkan semua orang sakit. Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tetap sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, Yesus terlebih besar
Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Menerima, tangan harus begini, sikap menerima, ya, sikap menerima. Ada orang yang begini namanya gimana ya? Menolak. Sikap menerima begini. Mari, saya sih yang memberkat ini, berkat dari Tuhan. Oh, labat sakara labatasi. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.